Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 3 konsep ekonomi politik komunikasi atau media. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Desa Ketut Apriani dengan NPM 270. Yang kedua ada Muhammad Bayu Perdana dengan NPM 273. Yang ketiga ada Indra Setio Utomo dengan NPM 293. Keempat ada RD Hemianto dengan NPM 297 dan yang terakhir adalah Sahadat Muhammad Rafli dengan NPM 312. Pada kesempatan kali ini, dalam membahas 3 konsep ekopol komunikasi atau media, kami akan membahas 3 menu. Yang pertama ada komodifikasi, kedua ada spasialisasi, dan yang ketiga ada strukturasi. Untuk materi komodifikasi sendiri akan saya bahas. Jadi komodifikasi ini adalah upaya mengubah barang, jasa, dan nilai yang ada di dalamnya menjadi komoditas. Jadi komodifikasi ini bisa dikatakan juga sebagai value atau nilai dari sesuatu, atau juga bisa disebut dengan peningkatan nilai atas suatu barang atau jasa. Nah, dalam media, barang, jasa, dan nilai apa sih yang bisa dijadikan suatu komoditi untuk dijual? Jadi yang pertama adalah konten. Ada konten, jadi konten ini adalah produk barang dan jasa dari media itu sendiri. Misalkan seperti koran berarti beritanya berupa tulisan, kemudian TV berarti berupa audio visual, dan radio berarti audio. Seperti itu. Untuk penjelasan yang bagian audiens akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa dilanjutkan? Baik, yang kedua yaitu adalah audiens atau khalayak. Audiens atau khalayak ini memiliki arti yaitu semakin banyak jumlah audiens, maka semakin banyak pula komoditas yang dimiliki media tersebut. Karena jumlah audiens itu hal itu akan dijual kepada pihak lain untuk dijadikan objek, entah itu iklan, sosialisasi, pengumuman, atau hal-hal yang bisa menjadi uang. Yang ketiga adalah pekerja media. Pekerja media menjadi komoditas karena media menjadikan mereka salah satu cara untuk menghasilkan konten yang dinikmati oleh khalayak. Selain mengutip dari jurnal itu, saya juga mengutip dari jurnal yang berjudul Overview of Political Economy of Communication yang memiliki definisi dari commodification. Commodification is the process of transforming things value for their use into marketable products that are value for what they can bring in exchange. Atau dalam bahasa Indonesia berarti komodifikasi adalah sebuah proses transformasi sesuatu yang berharga untuk diubah menjadi produk yang mudah dipasarkan, serta untuk apa yang mereka bawa sebagai gantinya. Untuk contoh dari komodifikasi ini, saya mengambil dari perusahaan Trans7, yaitu dalam program Sibolang. Trans7 memiliki program Sibolang, di mana program tersebut menampilkan kehidupan anak-anak desa yang sedang bermain dan berpetualang di alam. Dalam konteks ini tentu saja saat Bolang berjalan dan berpetualang di alam, Trans7 tidak mendapat uang dari petualangan dan jalan-jalan tersebut. Sibolang pun juga tidak menjadi sebuah komoditas karena tidak berharga. Namun setelah diedit oleh pekerja media, ditayangkan di televisi, dan diberi iklan atau advertising pada setiap acara konten Sibolang, pasti Trans7 akan mendapat pundi-pundi uang dari iklan atau advertising itu. Dan Sibolang pun menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan dengan target penonton anak-anak dan remaja. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spasialisasi.
Spasialisasi, yakni proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam banyak perluasan usaha guna meningkatkan keuntungan perusahaan atau industri media. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Dalam ekonomi politik, media spasialisasi sebagai suatu cara untuk memahami hubungan power geometris bagi proses menetapkan ruang, khususnya ruang yang dilalui arus komunikasi. Kemudian untuk contoh spasialisasi, di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Kompas Gramedia pada bidang pertelevisian. Kompas TV merupakan stasiun televisi yang menampilkan kekayaan alam Indonesia. Televisi ini penuh inspiratif dan berusaha untuk mencerdaskan bangsa dengan program-program yang edukatif. Sebenarnya Kompas TV ini hadir menggantikan stasiun TV yang pernah dimiliki oleh Kompas Gramedia, yaitu TV7. Sejak semua saham TV7 dibeli oleh pihak Transcorp yang berdiri di bawah kepemimpinan Khairul Tanjung pada tahun 2006. Dan nama TV7 diganti menjadi Trans7. Maka Kompas Gramedia tidak lagi memiliki perusahaan televisi. Namun, pada tahun 2011, Kompas Gramedia meluncurkan kembali stasiun televisi yang selama ini diinginkan oleh pendiri Kompas Gramedia, yaitu Jakob Oktama. Ada 10 televisi lokal yang berjaringan dengan Kompas TV, yaitu KTV Jabodetabek, STV Bandung, TV Borobudur Semarang, BCTV Surabaya, Mas TV Palembang, Katulistiwa TV Pontianak, ATV Malang Batu, Dewata Bali TV di Denpasar, LBTV di Yogyakarta, dan Makassar TV di Makassar. Televisi kabel atau jaringan berbayar bergabung dengan Aura, Sentrim TV, First Media, Grovia TV, Orange TV, dan Telkom Vision. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang spasialisasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu strukturasi. Strukturasi membahas tentang agen sebagai pembentuk suatu struktur dan struktur membentuk agen, sehingga menimbulkan terjadinya proses produksi dan reproduksi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Di dalamnya terjadi proses sosial antar agen untuk saling menukar idenya. Terjadi interaksi antara struktur dan agen sosial yang dinamis dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Strukturasi digambarkan sebagai individu atau agen yang dapat mempengaruhi struktur dengan kemampuannya. Akan tetapi, struktur juga dapat mengikat dan menggerakkan individu atau agen tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang paling kuat dan dapat mempengaruhi salah satunya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan strukturasi, yaitu yang tadi kan penjelasannya itu upaya internal media untuk membentuk kebudayaan di masyarakat sesuai dengan keinginan atau ideologi media tersebut. Ideologi yang dianut media dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah siapa pemilik dari media tersebut. Karena agenda media itu dipengaruhi oleh owner medianya. Owner media menginginkan apa, struktur di bawahnya akan mengikuti pemilik media tersebut. Sehingga ideologi yang dimiliki media tersebut akan mempengaruhi audiensnya untuk memiliki ideologi yang sama dengan media tersebut. Nah, contohnya tuh saya ambil dari media Antv ya, yang
dimiliki oleh Bakri Group. Nah, di Antv itu mereka kan memiliki TV yang cabangnya itu seperti TV One. Nah, di TV One itu kan medianya hanya memiliki rata-rata kan seperti berita gitu, modelan berita. Dan juga pemilik Bakri itu juga mendukung partai-partai tertentu untuk bisa memengaruhi masyarakatnya untuk mengikuti grup mereka sendiri, seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai 3 konsep dalam ekonomi, politik, komunikasi, atau media. Jika ada salah kata atau mungkin ucapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, selamat siang dan terima kasih.